Shalom, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dalam iman Kristen, berdoa bukanlah kegiatan rohani yang dilakukan apabila seseorang memiliki waktu untuk melakukannya. Berdoa juga tidak dilakukan apabila seseorang memiliki kebutuhan yang penting atau mendesak untuk disampaikan kepada Tuhan. Tetapi kemudian orang tersebut tidak pernah melakukannya kembali lagi. Berdoa juga bukan suatu hal rutin atau rutinitas tanpa nilai-nilai rohani di dalamnya. Sebaliknya, berdoa adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Di dalam Alkitab kita melihat bagaimana Yesus dan doa-doanya. Yesus tidak hanya berdoa ketika ada kebutuhan saja. Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu yang cukup untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Bahkan di tengah-tengah kesibukan pelayanannya yang begitu padat luar biasa, Yesus tidak pernah mengurangi kualitas dan juga kuantitas dalam berdoa. Bagi Tuhan Yesus, doa itu tidak hanya sesuatu yang sangat perlu untuk dilakukan, tetapi juga sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan. Haleluya. Doa adalah cara manusia menjalin hubungan dengan Allah. Doa adalah persekutuan manusia dengan Allah, di mana roh manusia itu berkomunikasi dengan Allah. Juga di situ manusia bisa memohon, memuji, dan mengakui keberadaan Allah. Tindakan mengabaikan doa adalah kelalaian dan juga kebodohan terbesar yang sering dilakukan oleh orang Kristen. Hal ini bukanlah soal dosa atau bukan, tetapi merupakan kerugian besar karena berkat rohani yang Tuhan sediakan kepada orang yang berdoa sangatlah besar. Jadi betapa perlunya saudaraku kita tetaplah berdoa. Banyak hal-hal yang tidak dapat dikerjakan dengan kekuatan manusia, tetapi itu tidak mustahil dengan kekuatan doa. Jadi kita mau belajar mengapa kita harus berdoa. Yang pertama saudaraku, mengapa kita harus berdoa? Tentu karena ada kebutuhan-kebutuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Adanya kebutuhan memang bukan alasan utama supaya kita berdoa. Namun demikian Tuhan memperbolehkan, bahkan mengundang orang percaya untuk meminta atau memohon sesuatu berkaitan dengan kebutuhannya di dalam doa. Orang percaya tidak harus malu meminta sesuatu kepada Tuhan melalui doa, asalkan permintaan itu bukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Dengan berdoa kita sedang menunjukkan ketidakberdayaan kita, tetapi sekaligus juga kebergantungan kita pada kuasa Tuhan. Ketika orang percaya berdoa dengan sungguh-sungguh, hatinya sedang mengharapkan belas kasihan Allah. Doa yang sejati hanya mungkin dipanjatkan oleh setiap orang yang mengakui ketidakmampuan dirinya, tetapi mengakui kesanggupan Allah dalam memberkatinya. Allah senang ketika umatnya sungguh-sungguh berharap padanya dan mengandalkannya. Yeremia 17 ayat 7, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saudaraku, Allah marah bahkan menghukum bangsa Israel dan juga kita jika kita tidak mengandalkan Dia dan tidak berharap kepadanya. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Sebab ada kekuatan yang kita dapatkan ketika kita berdoa. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan haruskan kita menjalaninya. Dan hal-hal itu tidak dapat kita lewati dengan kekuatan kita sendiri. Seringkali Tuhan tidak memberikan jawaban doa seperti yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menanggung semuanya itu. Misalnya pergumulan dalam pelayanan, peperangan rohani, pergumulan untuk memenangkan jiwa, mungkin sakit penyakit yang sudah lama tidak disembuhkan, dan lain sebagainya. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita dapat melalui semuanya itu. Ya, semua kekuatan untuk menjalani semua itu hanya kita dapatkan melalui berdoa. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Sebab ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Keluaran pasal 34 ayat 28 sampai 29. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia berbicara dengan Tuhan. Saudaraku, hadirat Tuhan mengubahkan kehidupan Musa. Demikian juga hadirat Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Dengan berdoa, orang percaya membangun komunikasi dengan Tuhan, sehingga akan semakin mengenal Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin bergantung pada Tuhan, dan akhirnya mereka akan semakin diubahkan untuk menjadi sama seperti Tuhan. Sebab ada ayat dalam firman Tuhan berkata bahwa manusia itu akan menjadi sama dengan apa yang mereka sembah. Ketika kita berdoa, hadirat Tuhan ada bersama-sama kita. Hadirat Tuhan berarti Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan segala manifestasinya. Dan di situ ia dapat melakukan segala hal. Hadirat Tuhan sangat penting untuk terus dijaga dan dipelihara. Karena akan membawa kita berjalan di dalam dimensi yang baru, yaitu dimensi roh. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, seluruh aspek kehidupan kita terhubung dengan Tuhan. Hati kita semakin melekat dengan Tuhan. Kedagingan kita semakin dimatikan. Bahkan ada urapan kuasa yang Tuhan berikan untuk kita dapat melakukan segala tugas dan panggilan kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa adalah sesuatu yang harus dikehendaki dan dirindukan oleh setiap orang yang ingin dekat dengan Tuhan. Tetaplah berdoa apapun masalah dan situasi yang kita hadapi. Sebab doa mengerjakan sesuatu melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Karena melalui doa kita sedang mengizinkan Allah berkarya untuk memberkati dan membentuk kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Engkau Tuhan menjamah setiap kami umat-Mu, agar kami memiliki hati yang rindu untuk berdoa, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kami. Segala apa yang menjadi kebutuhan kami semuanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Saat aku berdoa, aku percaya Engkau bekerja
hanya